Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setelah di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang membahas tentang mujahadah li nafsi atau kontrol diri dan prasangka baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Shadaqallahul adzim. Ingat ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran, ya, panjang pendeknya itu harus teliti. Mana yang bacaannya panjang, kita baca panjang. Mana yang bacaannya pendek, kita pendekkan. Ya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini kita disuruh untuk jangan mencari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Jangan menggunjing. Asbabun nuzulnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini, ya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan sudah suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Jadi ya, Allah sudah menyekat jika kita mengatakan sesuatu hal yang tidak baik. Kita disuruh stop, jangan katakan. Ya. Isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama, ya. Surat Al-Hujurat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Nah, ini. Jangan berprasangka buruk, tapi prasangka baiklah. Yang kedua, ayat ini melarang mata-matai dan mencari keburukan orang lain. Jangan sekali-kali kita mencari keburukan orang lain. Saudara kita, jangan cari yang tidak salah kita salah-salahkan. Jangan. Yang ketiga, ayat ini juga melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Ingat ya. Ghibah itu enak. Kita membicarakan sesuatu, kita membicarakan seseorang, ya, kan sesuatu itu enak. Tapi itu sebenarnya dilarang. Itu termasuk ghibah. Karena hukumnya itu sama. Kita memakan daging orang yang kita bicarakan. Gitu. Ya, maka kita sebisa mungkin jauhi ghibah. Yang keempat, buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah dan adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan bagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ingat ya,
bahwa kita sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa kita semua adalah saudara. Ya. Maka kita jangan berburuk sangka dengan saudara kita, jangan memata-matai saudara kita, jangan mencari-cari keburukan kesalahan orang lain, saudara kita, ya, jangan menghibah saudara kita. Itu hukumnya adalah kita sama memakan daging saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selanjutnya ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika mereka memiliki perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertobat dan bertakwa. Dengan takwa terjagalah diri ya, dari sifat-sifat buruk tersebut. Dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Ingat, takwa itu kita taat dan tunduk atas perintah Allah. Kita dilarang menggunjing, ya kita jangan menggunjing. Kita dilarang menghibah, ya kita jangan menghibah. Sudah cukup. Dan yang terakhir, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya, pintu kasih sayang bagi hamba-hamba yang bertobat dan bertakwa. Nah, jika kita sudah melakukan kesalahan tersebut, ya, kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, ya kita meminta ampun kepada Allah. Itu isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, pengertian dari pengendalian diri atau mujahadah li nafsi adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, serta sifat serakah dan tamak. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dia dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi Rasul sudah memberi pesan, ya, jika kita tidak bisa menahan, ya, pemuda-pemuda tidak bisa menahan hawa nafsu kita, maka kita disuruh untuk berpuasa atau mengontrol hawa nafsu kita. Karena berpuasa kita dilarang minum, dilarang makan, dilarang memiliki sifat-sifat yang jelek, dilarang marah dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menahan sifat buruk kita. Itu maka penting, ya, seperti sifat serakah, tamak, sombong dan lain sebagainya. Itu kita harus menahan diri kita untuk hal itu. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisur'ati innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingat, Rasul sudah mengatakan, ya, bukan otot kalian yang kuat, itu bukan otot kalian, tapi orang yang lunak hatinya, orang yang bisa menahan dirinya, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, itu adalah orang yang kuat menurut Rasulullah. Nah, ini, ya. Nah, hikmahnya tentang pengendalian diri, yang pertama, mereka yang bermujahadah berdasarkan ilmu yang diketahuinya, maka akan ditunjukkan oleh Allah mengenai perkara-perkara yang belum ia ketahui. Yang kedua, mereka yang bermujahadah dengan bertaubat, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan keikhlasan. Ya. Kalau bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan ikhlas, hati tenang, ikhlas, apa-apa ikhlas. Oh, ini untuk kamu, ikhlas. Ya, karena mengendalikan diri kita terhadap sesuatu hal yang kita inginkan. Karena sesuatu hal yang kita inginkan sudah kita kasihkan kepada orang lain. Itu. Dan yang ketiga, dapat terjaga dari nafsu dan tidak akan mengganggu atau dapat mempengaruhi anggota badan dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya. Dengan kita menjaga diri kita, maka kita bisa terhindar dari nafsu. Nah, sesuatu hal yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah, maka kita bisa terjaga dari hal itu. Selanjutnya, memperteguh atau memperkuat keimanan dan jati diri.
Selanjutnya berkepribadian dengan baik dan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir membentuk hamba yang dapat lebih bertanggung jawab. Itu hikmahnya dalam mengendalikan diri kita atau mengontrol diri kita, mujahadah li nafsi. Selanjutnya kebahasan yang kedua yaitu pengertian husnuzon. Ya. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari bahasa Arab husnu yang berarti baik dan zan yang berarti prasangka. Husnuzon adalah sikap yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Sedangkan lawannya adalah suudzon, ialah menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Ya. Perlainan. Maka kita disuruh untuk memiliki sifat yang positif. Dalam hadis ya, diterangkan iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadis, yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Dusta. Ingat ya. Buruk prasangka itu. Kalau prasangkanya buruk, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang buruk. Hikmahnya tentang prasangka baik. Ini. Yang pertama, hidup akan menjadi lebih tenang, tentram, dan lebih damai. Kalau pikiran kita itu selalu positif, maka kita tidak akan merasa was-was, tidak akan merasa gelisah. Malah justru tenang, tentram pikiran kita, badan kita, hati kita itu tentram. Karena tidak memikirkan kejelekan. Yang kedua, hati akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari penyakit hati. Tidak memiliki sifat sombong, sifat tamak, sifat ria, tidak memiliki sifat yang buruk, penyakit-penyakit hati lainnya. Ini kalau kita berprasangka baik, karena pikiran yang positif akan membawakan hati yang positif juga. Hati yang baik juga. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap yang tulus. Nih, kalau kita itu sudah berprasangka baik, alhamdulillah, oh ini, saya ada rezeki ini, kamu kasih rezeki sebagian dari rezekimu kepada orang lain. Nah, itu akan menimbulkan keikhlasan, rasa tulus. Selanjutnya, tidak akan timbul sikap perselisihan antara perpecahan atau perpecahan. Ya. Jadi, ketika kita memiliki prasangka baik dengan sesama teman kita, sesama saudara kita, maka akan terjalin silaturahim yang baik. Tidak akan saling berpecah belah, malah justru saling bersatu. Karena dia tidak menggunjing saya, dia itu malah baik sama saya. Selanjutnya, mengingatkan agar manusia selalu berintrospeksi. Kita itu disuruh untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau kita itu dapat musibah seperti ini, cobaan seperti ini. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya dapat cobaan ini? Oh iya, saya telah berbuat dosa kemarin. Dosa saya seperti ini. Saya belum meminta ampun kepada Allah. Gitu, ya. Jadi selalu mengintrospeksi diri kita. Jadi Allah memberikan sesuatu hal kepada diri kita, itu pasti ada sebab dan musababnya. Jadi selalu berpikiran positif itu akan mengintrospeksi diri kita menjadi sesuatu hal atau perbuatan yang positif. Dan yang terakhir, memacu semangat agar lebih kreatif. Ya. Jadi semangatnya kalau kita prasangka baik, mungkin dia itu mau seperti ini. Ayo saya bantulah biar seperti ini. Nah, langsung sebelum kita disuruh, sebelum kita dimintai tolong, kita memiliki inisiatif. Ternyata teman kita butuh ini. Oke, saya bantu dengan seperti ini, tanpa disuruh. Nah, itu akan menjalin tali silaturahim yang baik. Akan mempersatukan antara kita dengan saudara kita. Ketika kita sudah bersatu, maka kita akan menjadi kuat. Ya, mungkin cukup sekian sekiranya pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab, diskusi di grup. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.